mahasiswi pendidikan agama Islam semester 6 unit 1 UPAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar atau sering disebut dengan micro teaching terkait materi meraih berkah dengan mewaris pada kelas 12 tingkat SMA pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini siapa yang hadir? Eka, Bu. Mana Eka? Selamat Kampung. Ya, belajar Ibu. Firza Humaira. Saya, Bu. Sukmawati. Hadir, Bu. Nurbayati. Hadir, Bu. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Israf, Tafsir dan bakir. Israf, Berlebihan. israf, tabzir, Dan bakil. Apa itu bakil? Menahan diri. Menahan harga diri. Atau istilah lainnya disebut dengan Menahan diri. Kalau tabzir, apa itu tabzir? Boros barang-barang yang tidak bermanfaat. Boros, Ya, Ibu. Berfoya-foya. Satu lagi apa tadi? Israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Oke, ucap Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai jika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta dan meninggalkan ahli waris. Kira-kira kita akan belajar mengenai apa? Mawaris. Ya, benar sekali. Kita akan belajar Mawaris. Itu judulnya meraih berkah dengan mawaris. Ada yang udah pernah belajar mawaris sebelumnya? Belum. Berarti ini pembelajaran pertama mengenai mawaris. Apa judulnya tadi? Judulnya meraih berkah dengan mawaris. Meraih berkah dengan mawaris. Apa tujuan pembelajaran dari meraih berkah dengan mawaris? Tujuan pembelajaran ini yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana pembagian harta, pembagian mawaris sesuai dengan syariat Islam dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materi mengenai mawaris. Salah anak Ibu lihat ke depan. Meraih berkah dengan mawaris. Nah, tentu kita akan belajar mengenai pengertian mawaris, dasar hukumnya, dan ketentuan mawaris. Yang pertama mengenai mawaris, pengertiannya. Boleh dibacakan, Betty? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu mawaris bisa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan bagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Ya. Jadi, mawaris ini merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Berarti terdapat 3 unsur dalam mawaris ini. Yang pertama yaitu orang yang meninggal, kemudian orang yang ditinggalkan atau disebut ahli waris, dan ketiga harta yang ditinggalkan. 3 unsur ya, ingat ya. Kemudian ilmu mawaris ini disebut juga dengan ilmu faraid. Nah, next ya. Kemudian dasar
dan terdapat juga dalam hadis Nabi. Nah, dalam Al-Quran coba baca Firza Humairah. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍah. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surah An-Nisa ayat 7. Nah, ini dia dasar hukum mewaris. Asal hukumnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Bukan hanya ayat 7, ayat-ayat setelah ini juga merupakan dalil tentang ilmu faraid ini, tentang mewaris. Dari masa Nabi pun sudah diwanti-wanti nanti akan terjadi perselisihan tentang pembagian harta. Makanya Al-Quran dan Sunnah sudah memberitahukan sejak dulu tentang hukum pembagian harta. Kita lihat selanjutnya. Nah, syarat mendapat warisan. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak ada penghalang mendapat warisan. Misalnya seorang paman bisa mendapatkan harta jika tidak ada anak laki-laki. Namun jika ada anak laki-laki, si paman tidak berhak mendapatkan harta karena adanya penghalang. Kemudian kematian yang diwarisi. Nah, tentu harus ada orang yang meninggal baru akan ada harta yang akan diwariskan. Nah, kemudian ahli waris. Ya. Sebab-sebab menerima warisan. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, ayah, ibu menikah. Lahir kita, punya ini ada anaknya. Kita akan mendapatkan warisan dari ayah. Jika ayah meninggal, jika ibu meninggal, kita pun akan mendapatkan warisan sehingga menjadi sebab menerima warisan. Kemudian yang kedua, nasab. Itulah keturunan. Kita punya anak kita akan mendapatkan warisan dari kita. Nah, selanjutnya wala. Ada yang tahu apa itu wala? Tidak. Wala yaitu orang yang memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan budak, jika budak ini meninggal, tidak ada orang yang diwarisi, maka wala tadi berhak menerima warisan dari budak. Paham anak-anak? Paham. Lihat selanjutnya ya. Sebab-sebab tidak dapat menerima warisan. 1. Apa? Kafir. Seorang yang kafir tidak bisa menerima warisan dari orang yang muslim. Seorang muslim pun tidak dapat menerima warisan dari orang kafir. Nah, kemudian pembunuhan. Seorang pembunuh tidak berhak mendapat warisan. Kemudian perzinaan. Anak yang lahir dari hubungan zina tidak berhak menerima warisan dari ayahnya, tapi boleh menerima warisan dari ibunya. Dan yang selanjutnya budak tidak dapat menerima warisan kecuali dia sudah merdeka. Kemudian ada ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, siapa aja? Anak laki-laki. Ya, kemudian ibu, bapak, kakek, saudara laki-laki, bapak ke ibu. Kemudian anak laki-laki bapak. Anak laki-laki dan laki-laki bapak. Paman kandung, paman bapak. Anak laki-laki dan paman kandung, anak laki-laki dan paman bapak. Suami, laki-laki yang mereka budak. Laki-laki yang memerdekakan Bapak saya. Nah, ini ingat ya anak-anak. Ingat. Ada 2. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan tidak terlalu banyak. Siapa aja? Anak perempuan laki-laki. Kemudian ibu, nenek dari pihak bapak. Nenek dari pihak ibu. Saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri dan Perempuan yang mengerjakan hamba saya. Sampai sini bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ini materi kita hari ini. Kalau anak-anak ibu sudah mengerti, kita akan melakukan evaluasi. Namun evaluasi kali ini sambil bermain. Nah, ibu akan menjelaskan mekanisme mainnya. Di sini ibu sudah menyediakan teka-teki silang dan akan kita bagikan ke kelompok. Jadi ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Itu 1, 2, 3. Yang 1 jadi kelompok 1, yang 2 jadi kelompok 2. Bisa? Bisa. Kita hitung ya, Betty. 1, 2, 3. Perhatikan, di sini ibu sudah menyiapkan teka-teki silang. Nah, bisa dilihat ada kotak-kotak yang mendatar dan menurun. Jadi tugas anak-anak ibu menjawab pertanyaan yang mendatar menurun sesuai sesuai dengan kotak yang tersedia. Nah, ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab ini dan harus ditentukan
Oke? Bapak ya, bagi dulu. Nah, diisi. Ya. Pertanyaan pertama yang mendatar. Pengalihan harta benda dari orang yang meninggal disebut mawaris. Nomor 3 itu. Iya, nomor 3 aja. Ya, Pak jawabannya? Mawaris. Betul semua? Poin ya. Ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Berarti yang pertama dapat checklist ya. Checklist. Oke, kemudian soal selanjutnya. Nomor 5, tidak berhak menerima warisan. Siapa? Kafir. Siapa? Kafir. Jawabannya kafir. Oke, benar semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kata lain dari keturunan. Nasab. Dibunuh? Salah. Artinya kurang tepat. Nasab. Kelompok berapa? Mengerti kelompok 3 ya? Berarti kelompok 3 salah satu. Mari lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kami yang bertanya. Betty yang menurun. Don, yang nomor 1. Keluar dari Islam. Jawabannya Murtad. nikah. Ya. Beneran nikah. Murtad. Keluar dari Islam disebut Murtad. Berarti anak ibu yang benar semua kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 Tadi semuanya dapat door prize ya. Anak ibu poinnya Pak Dompres, Bu. Terima kasih ibu. Masuk mengerti. Aku nggak ada. Terima kasih ibu. Ya, selamat ibu anak-anak. Nah, mungkin sampai di sini materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira anak-anak apa kesimpulan dari materi hari ini? Coba Vina. Ini mawaris adalah membahas mengenai Pembagian warisan pada ahli waris. Siapa aja sebenarnya? Yaitu orang yang Meninggal. Ya. Orang ahli waris. dan harta Harta yang ditinggal. Nah, anak-anak sekalian, sebagai tugas kalian minggu depan, baca mengenai pembagian ke depannya. Ada mengenai asal binafsi, asal ghairi, dan asobah ma'al ghairi ya. Dibaca